Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Didin Abu Kasyah MPD Hafidahullah, para pengurus BMI, para asatid dan asatidiyah, dan bapak-bapak, ibu-ibu peserta pengajian yang hadir pada malam ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih kita diberi nikmat, bermacam-macam nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya seperti nikmat kesehatan, baik sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat imannya, insya Allah juga sehat ekonominya. Amin ya Allah, amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita masih menjadi umatnya sampai akhir zaman lagi. Dzulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 11 Mei 2025 Masehi, kita mengadakan pengajian rutin pekanan yang malam ini akan diisi oleh Ustadz kita, guru kita, Bapak Didin Abu Kasyah MPD Hafidahullah, dengan kajian kitab Minhajul Muslim bab muamalah, subtema jual beli mata uang atau money changer. Nah, mungkin ini yang kita banyak yang nunggu nih ya mengenai bab ini, karena kita juga kadang-kadang eh, sering bersinggungan dengan hal-hal kayak ini gitu ya. Terutama kayak sekarang ini mungkin musim haji atau musim umroh. Jadi kadang-kadang kita juga mau nggak mau melakukan transaksi seperti yang akan kita bahas malam ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan malam ini akan dikupas tuntas oleh Ustadz kita sehingga kita mendapat pencerahan, sehingga kita tidak akan ragu lagi, atau biasanya kan kita terus kita mau apa ini kalau kita nggak tahu kan. Nah, mudah-mudahan setelah kita mengikuti pengajian malam ini kita akan mendapat pencerahan sehingga tidak akan bingung lagi. Sebelum kita mulai akan kami bacakan untuk susunan acara malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti jam 20.05 sampai 20.15 yaitu tilawah surat Al-Maidah yang akan dibaca, Al-Maidah ayat 101 sampai 102 yang akan dibacakan Bapak Alfiada Jaini dan akan diterjemahkan oleh Bapak Hari Sigit. Kemudian pukul 20.15 sampai 20.25 prakata Ketua BMI yaitu oleh Bapak Iwan Hambali. Kemudian jam 20.25 sampai 21.15 pemaparan materi oleh Ustadz Didin Abu Kasyah. 21.15 sampai 21.30 soal jawab. Kemudian jam 21.30 kita tutup
kajian ini dengan doa. Baiklah, kita mulai dengan eh, pengajian malam ini dengan subtema Money Changer. Malah kita buka bersama-sama, kita mulai bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu tilawah surat Al-Maidah ayat 101-102 oleh Bapak Alfiandra dan diterjemahkan oleh Bapak Heri Sigit. Tafadol, Pak Alfiandra. Ya, terima kasih Pak Soleh. Maaf ini tadi dikasih tahu Ustadz Samnya ayat 1 dan 2. Apa, apa saya yang salah ya? Mungkin klarifikasi ke ini Ustadz Syam ini. Ustadz Syam tadi info ke saya ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airullahi walas syahrul haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaghun Aminal baital harama yabtaghuna fadlam mir rabbihim war ridwana wa idza halaltum fastadu وإذا حللتم wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ansyaddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Pak Alfiandra dan Pak Eri Sigit yang telah membacakan tilawah beserta terjemahannya. Mudah-mudahan bagi baik yang baca maupun kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga adalah prakarta dari Ketua BMI yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Hambali. Tafadhol Pak Iwan. Jazakallah khair Pak Salihul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena begitu banyak nikmat yang kita rasakan, kita nikmati, wabil khusus nikmat iman Islam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan, Allah pilih kita untuk hadir dalam kajian pada malam hari ini. Salawat semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang semoga bersama para keluarganya, para sahabat, kita termasuk di dalamnya mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Yang kami cintai, kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, Ustadz Dindin Abu Kasyah. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah khair Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fikum Pak. Kangen lama nggak ketemu nih, ini suaranya khas. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Semoga ilmunya cepat membahana. Amin, insya Allah. Begitu juga Ustadz Syam, para ustazah, pengurus BMI dan rekan-rekan sekalian. Hari ini tanggal 14 Dzulqa'dah, hari ini saya akan beberapa pelajaran, sedikit saya sharing dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pagi ini kami ada kajian bersama salah satu ustadz di Kota Bogor, dan di dalam pentas yang disampaikan bahwa salah satu niatnya kita adalah untuk menghapus kebodohan. Dan betul ternyata setelah disampaikan ilmunya, maka sesuai hadis Nabi, bahwa Islam itu awalnya hadir dalam keadaan terasing, dan akhir zaman akan kembali terasing. Di dalam kajian tadi pagi, justru kami banyak mendapat ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, ilmu syar'i, yang di zaman sekarang ini nampaknya itu adalah hal yang biasa, yang sepele. Tapi ternyata kita melaksanakan tanpa tahu dalilnya. Ini suatu tamparan, suatu penyemangat buat saya pribadi, maka saya sampaikan di sini. Karena kajian online, walaupun sifatnya online tiap hari Ahad ini, nampaknya kajian online. Tapi sebenarnya ilmu yang didapatkan, Masya Allah, luar biasa. Maka sempatkanlah hadir tiap hari Ahad bila tidak ada uzur syar'i. Apalagi pada malam hari ini, insya Allah bersama Ustadz Dindin Abu Kasyah, membahas satu masalah yang sangat tren, di mana sekarang kita berada. Namanya yang
Tapi sebenarnya kalau tercemati ini tidak biasa. Gitu. Harus kita perhatikan dalil-dalil atau hukum-hukum Islam yang wajib kita ketahui dan kita pahami. Maka untuk itu saya mengajak seluruhnya saja termasuk saya untuk selalu hadir tiap hari Ahad. Gitu. Ya, untuk hari Ahad dalam rangka mendapatkan ilmu yang syar'i. Tidak lupa kita doakan saudara kita Bapak Awi Nugroho yang insya Allah akan menaikkan haji. Insya Allah berangkat tanggal 20 bulan ini. Semoga menjadi haji yang mabrur dan semoga kita semua yang belum berangkat bisa menyusul ke tanah suci. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Mari tetap semangat bersama Al-Quran, menimba ilmunya. Semoga kita semua nanti diwafatkan dalam Amin. Ya. Hilang lagi Pak Yun. Nah. Terima kasih kepada Bapak Iwan Hambali yang telah menyampaikan sedikit wejangannya buat kita semua. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan Pak Iwan tadi dan kita bisa mengamalkannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi kajian mengenai money changer. Sebelum kita mulai, saya sampaikan Bapak-Bapak, kalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung lewat chat atau nanti setelah selesai bisa tanya jawab untuk berdiskusi. Tapi seandainya sebelum selesai nanti sudah ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat chat. Baik, Ustadz, karena waktunya udah nyampe, waktu dan tempat kami sampaikan buat Ustadz, Tafadhol Ustadz, sampai jam 21.15. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Fayal hadirun wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan hadirat Allah Rabbuna Azza wa Jalla semata atas limpahan nikmat dan karunia yang luar biasa tak terhitung dan tak terhingga ya. Sampai dengan ini kita masih merasakan limpahan nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat afiah, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat aman. Ya. Dan tentu di antaranya nikmat yang agung yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat hidayah, di mana kita bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, menjadi seorang muslim, menjadi pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama aku juga bukan nama aku.
Ya, ini adalah di antara nikmat yang luar biasa mahal, yang besar. Dalam sebuah hadits qudsi, riwayat Imam Muslim, baginda Nabi alaihi wasallam menuturkan bahwasanya Allah Rabbuna azza wa jalla berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, setiap kalian tuh tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk, berikan hidayah. Maka mintalah hidayah dan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Betapa besarnya nikmat ini, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, nikmat hidayah. Ya, kalau kita berkaca dengan diri kita, siapa kita, gitu ya? Siapa diri kita, apa andil dan jasa kita untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya kecil posisi diri kita. Ya, jasa kita terhadap dakwah Nabi dan kepada Nabi SAW tidak sebesar jasanya Abu Talib, betul ya? Abu Talib sedari Nabi SAW masih belia, sudah besar jasanya kepada Nabi SAW, mengurus merawat Nabi, gitu ya. Ketika Nabi sudah menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul, ia menjaga dan kemudian melindungi Nabi SAW untuk terus berdakwah, menjadi bemper terdepan dalam mensupport dan mendukung dakwah Nabi SAW. Namun dengan hikmah Allah yang begitu besar, ya ada hikmah, tentu ada pelajaran di sana. Allah Maha Hakim, Maha penuh hikmah atas setiap ketetapan dan kebijakannya. Ya, memilih kita untuk menjadi Muslim mendapatkan hidayah, tidak memilih Abu Talib. Ya, ini nikmat yang sangat besar, sudah barang tentu wajib untuk kita syukuri. Makanya hadirin jamaah yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, doa yang masyhur dari ulama kita, dari kaum salaf, Ibrahim At-Taimi rahimahullah di antaranya yang berdoa, Allahumma asimni bidinika wa bisunnati nabiyyika minal ikhtilafi fil haqqi wa minat tiba'il hawa wa min subulid dhalala wa min syubuhatil umur wa min zayghi wal khusumat. Ya Allah, lindungi, jaga diriku, ya, jaga, lindungi dengan agama dan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini perkara yang sangat besar, perkara hidayah itu sangat mahal. Ya, sedikit kita sebelum masuk materi ya. Ini untuk mengingatkan saya dan mengingatkan kita akan begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu sangat. Terkadang kita sepelekan, terkadang kita lupakan, dan terkadang kita abaikan ya nikmat ini. Nikmat di mana Allah menganugerahkan kepada kita menjadi seorang apa? Muslim. Terkadang kita sepelekan. Nikmat itu terkadang dalam perspektif sebagian orang sifatnya materialistis semata ya. Hanya berbentuk harta gitu ya, hanya berbentuk kesehatan dan seterusnya. Padahal nikmat hidayah Allahu Akbar jauh lebih besar. Nikmat kebersihan hati, nikmat kesucian hati yang dengannya kita tergerak untuk beramal soleh. Ya, yang dengannya kita mau join dan gabung di link ini gitu ya. Ini nikmat luar biasa, Pak. Ini nikmat. Enggak semua orang mendapatkan anugerah ini. Ya, enggak semua orang mendapatkan anugerah ini. Satu kisah gini, Pak. Hadirin kaum muslimin yang segala muliakan. Dari seorang tabi'in namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkunjung ke sebuah tempat di Basrah, daerah Basrah. Tepatnya di sebuah pasar di kota Basrah. Lalu didatangi oleh seseorang. Ya, didatangi oleh seseorang dan ia berkata begini, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq itu kunyah atau panggilan sebutan bagi Ibrahim bin Adham. Kan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan berikan. Kata orang tersebut, sudah lama kita berdoa, tapi kok kayaknya nggak ada kunjung tiba tuh pengijabahan dan pengabulan doa. Lama kita berdoa, tapi kayaknya kok nggak ada tuh jawaban dari doa tersebut. Terkesan apa? Terkesan menyalahkan
perspektif ya. Terkadang perspektif orang ini terkadang menyalahkan. Katanya Allah Maha mengabulkan doa. Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau mengajak orang tersebut dan kita semua yang menyimak kisah ini untuk sejatinya merenung kepada diri kita. Ada apa ini? Merenung kepada diri kita. Makanya beliau mengatakan begini, ya ahlal Basra, wahai penduduk Basra, matat qulubukum fi asyrati asya. Sejatinya itu semua didasari karena hati kamu mati dalam 10 perkara. Tolong dicatat dengan baik sebelum pembahasan tentang money changer. Ya. Ini karena ini bekal hidup ya. Bekal hidup. Kata beliau, matat qulubukum fi asyrati asya. Telah mati hati kalian dalam 10 hal. Awaluha yang pertama, araftumullaha walam tu'dhu haqqahu. Ya. Afwan, walam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, tahu Allah. Kalau kita ditanya, siapa pencipta kita? Allah. Siapa Tuhan kalian yang harus diibadahi? Allah. Namun walam tu'addu haqqahu, namun urung menunaikan haknya. Apa hak Allah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat? Hak Allah adalah diibadahi, dituruti, dipatuhi perintahnya, ditinggalkan larangan. Sudah berapa banyak larangan Allah yang malah dilaksanakan oleh kita, dan sudah berapa banyak perintah Allah yang justru malah kita tinggalkan. Kita kenal Allah tapi walam tu'addu haqqahu, kita nggak menunaikan haknya. Ya Allah ya. Asani yang kedua, qara'tum kitaballahi. Ya, walam ya ta'malu bihi. Kalian baca Al-Qur'an, betul baca Al-Qur'an. Namun ayatnya lewat begitu saja, enggak diamalkan. Nah, ini PR kita ya. Kita sudah belajar satu langkah nih, kita sudah berada di langkah yang benar. Insya Allah kita belajar Al-Quran, betul. Ini sudah di langkah jalan yang benar. Karena Allah memerintahkan kita untuk itu. Langkah berikutnya, setelah kita mentadabburi, setelah kita memahami, amalkan. Amalkan. Tadi di masjid kita bahas tentang ayat dari surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang itu semua disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Lanjutan ayatnya itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berinfak, gemar bersedekah, baik ketika lapang maupun sulit. Wal kadhiminal ghaid, mudah memanajemen hawa nafsunya, emosinya terkontrol. Ya, gemar menahan emosi, mengendalikan diri ketika marah. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Oh, ini kan ayat yang sering kita baca dan sering kita dengar. Yuk kita praktekkan. Gitu ya. Kata beliau, qara'tum kitaballah, kalian baca Al-Qur'an, walam ta'malu bih, namun belum dikerjakan, belum diamalkan tuh ayat itu. Oke. Wasalis yang ketiga, kata beliau, ya rahimahullah, kata beliau adalah kalian mengklaim diri kalian. Kalian mengklaim diri kalian, ya. Hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tuh mencintai Rasul. Betul atau betul? Kalau kita tanya, iya. Kita anggap, kita klaim diri kita cinta Rasul. Seringkali kita mengatakan kita ingin mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Kan begitu? Apakah cinta itu sebatas klaim semata? Ya, apakah sebatas pengakuan semata? Jangan-jangan cintanya bertepuk sebelah tangan. Kan begitu ya? Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan kita ngaku cinta, tapi ternyata tidak dianggap cinta kita. Ya, kalian mencinta Rasul, wa taraktum sunnatahu, kata beliau, namun kalian tinggalkan sunnahnya, tinggalkan jalan petunjuk beliau. Kita malah memilih
figur sosok lain yang kita jadikan contoh dan suri teladan yang berseberangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita abaikan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Ini masalah ini, ya, masalah. Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti beliau, kan gitu, mencontoh beliau dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita klaim cinta kepada beliau, maka ikuti petunjuknya, ikuti hidayah dan sunnah beliau yang beliau sudah tinggalkan untuk kita. Gitu. Lalu yang selanjutnya kata beliau ar-rabi, yang keempat, ya, da'aitum, ya, adawata syaitan, kalian mengklaim diri kalian musuh syaitan. Ya, kita mengikrarkan diri kita musuh syaitan, bahkan acap kali kita mengucapkan apa, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan gitu ya. Aku berlindungi Allah kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Wah, lisan kita sering itu. Wa wafaktumuhu, namun faktanya justru jalan syaitan wal iyadzubillah yang kita cocoki, yang kita ikuti. Ini kan masalah, ya. Ini kan masalah. Kita mengatakan musuh bagi syaitan, tapi jalan syaitan diikuti. Cara-cara syaitan diikuti. Ini kan PR, ya. Ini masalah bagi kita. Al-khamis, yang kelima, kata beliau, ya, kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Ya, kalian mengatakan, kata beliau, kami cinta surga, kami ingin masuk surga. Tapi tidak dibuktikan dengan amalnya. Nggak beramal untuk meraih surga. Nggak ada aksinya, minim aksinya lah. Kalau dikatakan nggak ada mungkin ya terlalu ini. Minim aksi untuk meraih dan mendapatkan surga. Ya, padahal fasilitas yang Allah berikan untuk mendekatkan kita kepada surga, luar biasa bertaburan dan sangat banyak. Ya, sangat banyak dan mudah kan ya. Namun semangat untuk meraih itu semua masih harus ditingkatkan, Wasadisu, yang keenam, kultum, ya, nakhafun nar. Kalian mengatakan kami takut neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu ya, doa yang setiap kita panjatkan tuh. Doa sapu jagat itulah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, wal akhirati, dan di kehidupan di akhiratun hasanah, kebaikan, wa qina adzabannar, lindungi kami dari azab neraka, kan. Ya. Kemudian juga dalam sholat selalu kita baca Allahumma inni a'udzubika, Allah berlindung kepadamu, ya, dari apa? Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dari fitnah apa? Dajjal al-Masih, dan dari fitnah kubur. Kita berlindung tuh setiap kali kita apa? Setiap kali kita sholat. Tapi apa? Nakhafun nar, ya, kalian mengklaim diri kalian takut sama neraka, warohantum anfusakum biha. Namun faktanya kalian justru menggadaikan diri kalian untuk neraka. Ya, Allahu Akbar. Ini nasihat beliau mengerikan. Wasabi'u, yang ketujuh, kultum innal mauta haqqun. Kalian mengatakan kematian itu hak adanya, pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang hidup itu pasti akan merasakan kematian. Kita itu kan pada dasarnya tinggal nunggu aja ya. Ngantri nih, kita ngantri kematian, kan gitu. Dan mati itu satu hak yang pasti adanya. Pasti. Nggak ada orang yang hidupnya kekal abadi ya. Nggak ada orang yang kekal abadi hidup. Hatta para nabi dan rasul pun wafat, meninggal dunia. Sampai nanti Nabi Isa pun yang Allah angkat sekarang di akhir hayat, nanti di akhir zaman juga akan meninggal. Jadi artinya nggak ada yang umurnya apa tuh namanya panjang gitu ya. Dalam artian panjang, nggak mati-mati, nggak ada yang begitu. Innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Namun kalian kok urung mempersiapkan itu semua. Belum mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu hal yang pasti tadi.
kematian. Dan kematian itu adalah gerbang kita untuk menuju kehidupan pasca hidup di dunia ini. Ya Allah ya Rabbi. Itu nasihat ke-7. Wathaminu, nasihat yang ke-8, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabadhtum uyubakum. Kalian lebih sibuk dengan aib, kekurangan, kesalahan saudara-saudara kalian, sementara aib diri sendiri diabaikan, dilupakan, disepelekan, bahkan nggak diakui itu aib, kesalahan dan kekurangan kita dilupakan. Giliran patah kita kepada aib orang lain, tajam banget tuh penglihatannya. Ya, mata kita begitu sangat tajam melihat aib dan kekurangan orang lain. Telinga kita begitu sensitif mendengar aib dan kekurangan orang lain. Tapi terhadap aib dan kekurangan diri sendiri, ya Allah, ya Allah, terkadang disepelekan, dilupakan. Ya Allah. Ya, selanjutnya wattasi yang ke-9, akaltum ni'mata rabbikum wala tashkuruha. Sampai sekarang kalian masih merasakan nikmat dari Rabb kalian, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam tashkuruha, namun belum mensyukurinya. Wal'iyadzubillah, bahkan tidak jarang nikmat yang Allah berikan kepada kita justru, ya, nikmat tersebut dijadikan oleh sebagian orang menjadi sarana dan fasilitas berbuat apa? Durhaka kepada Allah sang pemberi nikmat tersebut. Ya Allah Rabbi. Ya. Dikasih nikmat, diberikan kelapangan, rizkinya, dikasih kesehatan. Ya. Bukan digunakan fasilitas itu untuk semakin taat dan dekat sama Allah. Justru malah dijadikan sarana dan fasilitas untuk melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Ya Allah. Ya. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan mintakan pertanggung-jawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, di akhir dari surah At-Takatsur, ayat yang sudah kita hafal. Tanggung jawab, ya, semua akan dimintakan tanggung jawabnya. Nikmat satu, tidak ada satupun nikmat yang luput dari permintaan tanggung jawab. Wal ashiru, yang ke-10. Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Sering kali kalian menguburkan orang-orang yang wafat, yang mati di tengah-tengah kalian, namun urung mengambil ibrah dan pelajaran dari hal itu. Sudah berapa kali Pak kita menghadiri penguburan ya, teman kita, saudara kita, atau mungkin orang tua kita. Berapa kali kita mensolatkan jenazah? Berapa kali kita mengiringi jenazah sampai ke pekuburan? Ya, namun ternyata tidak cukup itu semua untuk jadi ibrah gitu ya, menggetarkan dan meluluhkan serta melembutkan hati, menghilangkan keegoan di diri kita. Ini 10 wasiat beliau rahimahullah, yang ternyata itu semua menjadi sebab ya, menjadi dasar hijab atau penghalang dari doa yang dipanjatkan. Jadi ketika itu maka kembali kepada diri kita, introspeksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ini 10 nasihat yang sangat berharga dari beliau untuk kita hafal dan kita amalkan. Kita hafal dan kita amalkan. Karena sekali lagi ilmu itu bukan hanya sebatas perbendaharaan ya, bukan hanya sebatas wawasan, pengetahuan, namun harus membuahkan amal. Harus membuahkan amal. Sebagaimana broadcast yang di-share oleh ya pengurus BMI ya, wah di sana tuh kalimatnya bagus banget tuh di bawahnya itu. Coba apa tuh Pak? Ada yang pegang broadcast itu dari BMI, wah bagus banget tuh di bawahnya, luar biasa. Coba saya bacakan ya. Mana lihat sebentar, mana pesannya? Kalimat di bawahnya. Masalu man ta'allama ilman la ya'malu bihi kamathali tabibin ma'ahu dawa'un
la yatadawa bihi. Waduh, luar biasa. Wahab bin Munabih ya, di dalam Hilyatul Auliya. Perumpamaan atau permisalan orang yang memiliki ilmu lantas tidak diamalkan itu seperti seorang dokter yang punya obat tapi pas sakit gak mau berobat. Nah, itu ya, gak mau berobat. Itu sebuah permisalan ya, yang mendekatkan kita kepada sebuah pemahaman. Ini luar biasa. Jadi apa yang kita dapatkan semoga ini menjadi pemacu kita untuk apa? Untuk semakin jauh lebih baik. Terutama kita kan sudah alhamdulillah nih bergabung dengan wasilah dan fasilitas yang Allah berikan, nikmat ini berupa kita punya BMI ini. Sudah berapa lama kita bergabung dan ikut serta? Sudah progresnya sejauh mana bagi diri kita ya? Peningkatan amal ya, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi saya dan bagi kita semuanya. Baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari kitab Minhajul Muslim. Sekarang kita masuk insya Allah di bab atau di subbab sarf. Ya, sarf. Apa itu sarf, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sarf ialah pertukaran mata uang. Pertukaran mata uang dengan mata uang yang lainnya. Kenapa kok ini kemasuk pembahasan bab riba sih? Kenapa seperti itu? Kita di awal dulu sudah membahas ada 5 atau 6 ya. 6 barang-barang atau perkara yang masuk kategori ribawi. Yang pertama apa? Emas, perak. Ini kelompok pertama. Emas, perak. Kelompok kedua apa? Kelompok kedua, kurma, gandum, syair, dan apa satunya? Betul, garam. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Alhamdulillah betul. Garam, Masya Allah. Ada 6 ya, yang di sana komoditi ribawi gitu ya. Artinya ketika ada transaksi di dalam ke-6 perkara ini harus berhati-hati. Kelompok yang kedua emas dan perak. Kelompok pertama emas dan perak. Ya. Emas dan perak ini ilahnya ya adalah alat tukar. Ilahnya itu alat tukar. Karena emas dan perak di zaman itu dijadikan sebagai untuk transaksi jual beli, alat tukar ilahnya. Nah, seiring dengan perkembangan alat tukar itu sekarang sudah bukan lagi bukan lagi berlaku emas dan perak. Sekarang underlyingnya yaitu berupa kertas yang kita sudah sepakati bersama ya dalam bentuk uang kertas. Nah, itu. Walaupun pada asalnya memang kan uang kertas itu didasarkan dengan apa? Emas dan perak ya. Kalau sininya faktanya nggak tahu tuh. Nyetak uang nggak tahu ada emasnya. Tapi kurang lebih begitulah ya. Asalnya kan begitu. Sebagai bukti bahwasannya ada emas dan peraknya, maka diterbitkanlah sebuah surat yang di kemudian hari kita kenal dengan sebutan uang yang kita jadikan sebagai alat tukar. Ya gitu. Nah, ilahnya uang dan emas itu sama, yaitu alat tukar. Uang dan emas serta perak itu sama ilahnya alat tukar. Berarti di sana ada kemungkinan untuk terjatuh kepada riba, gitu ya. Kalau salah dalam transaksinya. Makanya ini ada bahasan di sini. Ada bahasan dalam bab muamalah terkait dengan masalah bermuamalah dengan menggunakan uang, berinteraksi dengan uang. Gitu ya, ada bahasannya. Karena dia masuk ke sekali lagi komoditi riba, dikelompokkan dengan emas dan perak sebagai alat tukar, ilahnya sama. Nah, kalau ilahnya sama, maka dua halnya harus terpenuhi. Yang pertama, apa? Yang pertama, kadarnya sama. Kalau emas dengan emas, gitu ya. Harus kadarnya sama, beratnya sama. Dan yang kedua apa? Yang kedua, iyadan biyadin. Tunai. Tidak ada jeda waktu, walau barang sesaat. Kalau kadarnya berbeda, emas dengan emas, perak dengan perak, gitu ya. Kadarnya berbeda, ukurannya berbeda,
maka yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi misalnya, itu yang disebut dengan riba fadl namanya. Kalau ada jeda waktu, kadarnya sama ditukarnya. Namun ada jeda waktu, yang satu tunai, yang satu dikasih, yang satu nunggu beberapa saat. Itu disebut dengan riba nasi'ah namanya. Dua-duanya tercela riba. Jadi riba nasi'ah ada dalam waktu, tempo, ada riba fadl dalam kelebihan dari salah satu benda tersebut. Gitu ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat a'azakumullah. Nah, sekarang hukumnya apa? Hukum sarf. Hukum sarf. Ya, diperbolehkan karena ia termasuk kategori jual beli. Secara keumuman berlaku firman Allah Rabbuna Azza wa Jalla dalam surah kedua, surah Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa harramar riba. Ya, kata Allah, Allah halalkan bagi kalian al-bai', jual beli, wa harramar riba, dan Allah haramkan bagi kalian riba. Jadi selama itu transaksi jual beli halal, hukum asalnya. Dan Nabi pun bersabda, bi'udz dzahab bil fiddah kaifa syi'tum yadan biyadin. Jual beli emas dengan perak, berarti kan ini ilahnya sama ya, namun jenisnya berbeda. Emas sama perak boleh dilakukan, silakan, dengan catatan yadan biyadin, kontan pada waktu itu juga. Ya, transaksinya terjadi pada waktu itu juga pertukarannya. Tidak ada jeda waktu, ya. Tidak ada jeda waktu antara yang satu memberi dengan yang satu menerima, itu nggak ada jeda waktu. Harus kontan, yadan biyadin. Dan di sini beliau menyebutkan hikmahnya adalah disyariatkannya ini sebagai upaya untuk tolong menolong. Ya, kalau kita tadi sebut ya oleh pembawa acara Pak Solihul Hadi ya, hafizahullah, ini posisi saraf ini erat kaitannya dengan misalnya kegiatan aktivitas ya kita kaum muslimin atau Bapak Ibu yang mungkin interaksi dengan orang-orang di luar atau kegiatan keluar negerinya intens gitu ya. Misalnya perjalanan tugas atau misalnya haji dan umroh nih. Kita alhamdulillah dapat informasi ada saudara kita yang mau berangkat insya Allah ya tanggal 20 nanti ya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran selama prosesnya dan pulang insya Allah membawa haji yang mabrur. Amin Allahumma. Diberikan kemudahan, kelancaran. Baik, nah itu erat tuh kaitannya. Karena setiap negara kan punya mata uang sendiri-sendiri. Nah gitu ya. Walaupun sekarang kalau ke Arab bawa rupiah juga diterima ya. Ya mesti. Tapi uangnya uang merah doang ya, sama biru ya. Harus bawa rupiah juga diterima ya, untuk beberapa transaksi. Jadi artinya ya semakin dimudahkan. Tapi pada dasarnya tetap harus ada transaksi penukaran. Nah itu ya. Jadi boleh secara syariat boleh ditukar rupiah dengan real, rupiah dengan dolar, rupiah dengan mata uang yang lain, boleh ditukar, halal, silakan. Ini transaksi yang diperbolehkan. Karena itu adalah masuk kategori ta'awun ya, bahkan saling tolong menolong untuk memudahkan. Boleh. Jadi transaksi seperti ini, jual beli penukaran mata uang ini boleh. Gitu ya. Syarat-syaratnya. Nah, ini perhatikan dengan baik. Diperbolehkan melakukan saraf, tukar menukar ya. Saraf itu tukar menukar. Tempat menukar disebut dengan masraf. Melakukan saraf dengan syarat saling serah terima di tempat akad yang disebut dengan yadan biyadin, diterima di waktu itu juga kontan. Uang serahkan, terima uang lagi. Nah, itu uang diserahkan, terima uang lagi. Jangan ada jeda waktu. Nah, kalau jeda waktu yang tadi disebut dengan riba nasi'ah namanya. Terjadi selisih waktu antara yang satu memberi dengan yang menerima. Ini nggak boleh. Nabi bersabda tadi dalam hadis ya, bi'u adz-dzahab bil fiddah kaifa syi'tum yadan biyadin. Silakan jual emas dengan perak sekehendakmu ya, dengan catatan dilakukan dengan cara apa? Kontan, tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda waktu. Sampai sini selalu dipahami ya.
Jadi kalau kita datang ke money changer gitu ya, kita bawa uang, serahkan uangnya, maka harus diterima juga pada waktu yang sama akadnya. Itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau masalahnya gini? Apa tuh namanya? Mau transfer nih. Gimana Pak mau transfer? Bekerja di luar negeri nih. Nah, gitu. Di Arab misalnya kerjanya. Mau transfer ke Indonesia dengan rupiah. Ya, kan berarti harus ada dua transaksi di situ ya. Ditukar uang, lalu ditransfer ke rupiah. Itu ada proses di situ. Dan bisa jadi dalam kondisi ya tidak menerima uang rupiahnya. Kan gitu. Langsung dikonversi dalam sistem perbankannya. Nah, kalau seperti itu Pak, kita nyerahin real tapi nggak terima rupiahnya gimana tuh Pak? Kayak gitu. Ada yang pernah ngalamin nggak Pak? Mungkin kerja di mana gitu, ingin transfer ke kampung dalam bentuk rupiah gimana Pak? Ada yang pernah ngalamin begitu Pak? Ada mungkin ya, di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Lalu bagaimana? Kan kita nggak terima rupiahnya nih. Kita nyerahkan ke bank, mungkin dalam catatan, dalam bentuk atau dalam bentuk uang, dolar misalnya uangnya, real uangnya, tapi ingin transfer nih, bagaimana sistemnya? Nah, yang maksud yadan biyadin kontan, kata para ulama termasuk lajnah daimah, memfatwakan seperti itu, seperti bahwasannya boleh menjadi bentuk apa? Kategorikan dia masuk yadan biyadin, kontan, serah terima adalah dengan adanya bukti. Nah, entah itu dalam bentuk cek, entah itu dalam bentuk pembukuan penulisannya, itu boleh masuk kategori yadan biyadin. Ada bukti apakah itu ada kertas berupa ceknya atau ada bentuk print out-nya bahwasannya itu sudah dilakukan penukaran. Nah, gitu ya. Seperti itu, walaupun mungkin kita nggak nerima dalam bentuk rupiahnya. Intinya ketika kita serahkan, lalu kita mendapatkan catatan berupa bukti, apakah tadi berupa cek atau dalam bentuk pembukuan. Baik, selanjutnya kata beliau di sini, ketentuan saraf, hukum-hukumnya, ketentuan hukum saraf. Diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak apabila timbangannya sama. Atau salah satunya tidak melebihi dari yang lain. Emas dengan emas, perak dengan perak. Baik, kita bahas alat tukar emas dan perak ya. Emas dengan emas boleh dilakukan transaksi penukaran, perak dengan perak boleh dengan catatan tidak ada yang lebih salah satunya. Timbangannya harus sama. La tabi'ud dhahab bid-dhahab illa mithlan bimithlin. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, melainkan dengan yang sama nilainya. Bobotnya sama, gramasinya sama. Jangan engkau melebihkan salah satu dibanding dengan yang lain. Kalau ada kelebihan berarti masuk kategori riba fadl namanya. Lalu apa hubungannya dengan uang? Nah, ini hukum asalnya Pak, ini pijakannya. Emas tadi disebutkan di zaman dahulu sebagai bentuk transaksi sesama emas, alat tukar emas itu. Nah, kalau zaman sekarang udah bergeser menjadi uang. Nah, kalau sama jenisnya, berarti kita kiaskan dari kasus ini, dari ayat hadis ini. Nah, itu ada Bapak tuh lewat. Ya, bagaimana dengan emas dengan emas? Nah, ini kita kiaskan. Alat tukarnya emas. Sekarang alat tukarnya rupiah misalnya. Berarti kalau rupiah dengan rupiah harus sama. 100.000 kita tukar dengan uang yang lebih kecil ukurannya, bukan ukuran kertasnya ya, nominalnya gitu ya. Dengan 10 ribuan ya harus sama nilainya, 100.000 dengan 10 lembar 10.000. Sama dan tunai di tempat yang waktu itu juga ketika akad. Nah gitu Pak. Kasus ini kan biasanya muncul ketika apa Pak? Mudik ya. Banyak tuh jasa-jasa penukaran di pinggir jalan ya. Banyak, pakai uang-uang yang apa tuh? Uang-uang baru Pak ya. Uang baru tuh 100.000 ditukar dengan 5.000-an, ternyata isinya cuma 85.000. Gitu ya. Tukar dengan apa gitu. Dengan jumlah yang berbeda. Nah, ini jelas namanya riba. Itu riba fadl namanya, melebihkan yang satu dari yang lain.
Kalau rupiah dengan rupiah harus sama, 100.000 ya dengan 100.000, walaupun dipecah dengan tadi yang lebih kecil ukurannya, nominalnya. Nah gitu. Nuker kadang seperti itu ya, dijadikan sebagai apa tuh namanya, ajang bisnis, bahkan waliyadzubillah, padahal itu riba ya. Kita hindari hal seperti itu, hindari Pak. Jangan sampai kemudian kita bertransaksi dengan hal seperti itu. Nggak boleh ya. Nabi menyebutkan la tabi'udz dzahab bidzahab illa mislan bimislin wa la tushifu ba'daha ala ba'din. Ya, janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan dengan kadar yang sama. Ya, jangan dilebihkan satu dari yang lainnya. Nah, ini pijakan hukumnya nanti dikembangkan ke model transaksi yang zaman sekarang ya. Tadi misal uang dengan uang, rupiah dengan rupiah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adzhab bidzahab riban illahaan wahaan wal warik bil warik riban illahaan bihani, sama dengan yang tadi maksudnya ya. Dalam hadis sebelumnya disebutkan wala tabiul warik bil warik illa mislan bimislin. Jangan kalian menukar atau menjual perak dengan ditukar dengan perak melainkan dengan kadar yang sama. Wala tushifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Jangan melebihkan satu dengan yang lainnya, dan jangan pula engkau menjual salah satu diserahkan secara kontan ditukar dengan yang lainnya dengan secara tidak kontan, ditunggu waktunya, jeda. Ini nggak boleh. Kalau nukar alat tukar uang harus pada waktu itu juga, nilainya sama dan waktu itu juga, gitu ya. Tukarannya tidak ada jeda waktu. Itu ketentuan yang harus diperhatikan dengan baik. Ketika jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, gitu ya. Dolar dengan dolar, real dengan real, itu yang satu jenis. Yang satu jenis. Nah, kalau beda jenis, poin yang kedua, diperbolehkan berbeda kadarnya jika berbeda jenis. Emas ditukar dengan apa? Dengan perak. Nah, itu ya. Dengan catatan diserahkan di tempat akad tunai. Ya. Boleh beda jenis tuh kalau emas dengan perak. Ya, karena secara nilai kan jauh lebih tinggi emas ya. Maka emas dengan perak boleh beda kadarnya tuh. Boleh beda kadarnya. Misalnya emasnya 1 gram, peraknya 100 gram. Itu boleh dibeda selisih seperti itu. Maka kalau dipraktekkan, ditarik kepada transaksi sekarang, kalau beda jenis berarti tadi real dengan rupiah, gitu ya, rupiah dengan dolar, rupiah dengan yuan, itu kan jenisnya berbeda. Boleh silakan ditukar dengan nilai yang berlaku di tengah masyarakat, berbeda, jumlahnya tidak masalah. Dengan catatan ya dan biadin, tunai di waktu itu juga. Tidak ada yang ditunda salah satunya. Tidak ada yang tempo salah satunya gitu ya. Ini tukar sekarang nih. Saya kehabisan real nih, tukar sekarang. Beli, nanti uangnya ya di hotel. Ya, nanti uangnya seterusnya ya, kurangnya nanti di sana. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi harus ditukar, kalau 100.000 ya harus ditukar dengan yang senilai dengan itu di waktu itu juga, tidak boleh ada kekurangan. Terkadang disepelekan nih, kalau sering, contoh kasus ya, kalau kita sering melihat suka jajan di warung, di transaksi di beli martabak lah, beli apa gitu ya. Kadang sesama pedagang itu suka menyepelekan, suka melihat nggak pedagang yang kita beli di situ, misalnya anggaplah beli martabak, beli apa gitu ya. Lalu kemudian kita ngasih uangnya 100.000 nih, nggak ada kembalian nih. Si pedagang kan mengatakan apa? Pak, nggak ada uang yang kecil, Pak. Nggak ada 100.000. Si pedagang langsung apa, Pak? Inisiatif dia nyari apa? Recehan ke pedagang yang di sampingnya, betul ya? Inisiatif tuh nyari recehan. Dia serahkan uangnya. Ini tukar uang. Nggak ada, ternyata cuman cukup buat kembalian kita aja duitnya tuh. Misalnya martabaknya anggaplah 60.000 misalnya. Uangnya hanya recehannya 40.000, uang yang 100.000-nya kasih ke si isi tetangganya itu, 40.000-nya diambil sama dia, anggap supaya untuk ngasih kembalian kita. Berarti kan ada kekurangan di situ, ya, tidak tunai karena menunggu dulu. Aha.
Riba itu ternyata apa? Nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh. Ya, karena harus sama dan tunai di waktu itu juga. 100.000 dengan 100.000. Tidak boleh 100.000 dengan 40.000, sisanya yang 60.000 nunggu nanti beberapa saat ngumpul lagi. Ya, baru dikasihin. Nggak boleh begitu. Ya, jadi kadang yang semisal seperti ini tuh ya bersinggungan ya di hari-hari kita ya. Hal seperti itu banyak dan sering kita dapati dan sering kita jumpai. Dan itu dilarang oleh syariat. Makanya ini pentingnya apa, Pak? Belajar pentingnya ilmu. Ya, sama kita, saya dan kita semua ini penting untuk belajar karena ternyata jangan sampai apa yang kita lakukan itu ternyata dilarang oleh syariat. Ya, apa yang kita lakukan dilarang oleh syariat. Gara-gara apa? Tadi kita tidak mengenal dan tidak mengetahui ilmunya. Penting untuk belajar itu. Penting. Makanya ayat yang pertama turun tuh bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat perintah untuk membaca, untuk belajar. Pantaslah Nabi SAW menyebutkan tolabul ilmi faridatun. Wajib menuntut ilmu itu. Karena tidak ada satupun aspek dalam kehidupan kita kecuali di sana ada ilmunya, kan gitu. Ada ilmunya. Semua kehidupan kita, sendi kehidupan kita semua diatur sama syariat. Dari mulai minum, ini saya mau minum nih, Pak. Dari mulai minum, syariat mengajarkan kita minum pakai tangan kanan, ya. Lalu ucapkan apa, Pak? Bismillah. Ini kan ilmu. Lalu nggak boleh minum langsung tegak ya. 3 tegukan kita minum. Bismillah. Ya, minum. Kemudian apa yang dilakukan setelah minum? Bersyukur kepada Allah atas nikmat minum ini. Alhamdulillah. Lalu dan upayakan ditutup lagi kembali. Apa sih namanya? Si tempat minum. Itu semua ada ilmu dari perkara yang ringan. Minum. Ya. Oh, silakan besok pada minum, Pak, silakan. Silakan pada minum, Pak, ya. Yang minum dulu silakan minum. Jangan lupa sambil bismillah. Pakai tangan kanan minumnya. Sambil duduk diutamakan minumnya. Ya. Wah, itu ilmu, semuanya didasari oleh ilmu. Ya, didasari, dan itu bersyukur kepada Allah, hanya Islam yang mengajarkan itu. Ya, hanya Islam yang mengajarkan seperti ini. Semuanya didasari oleh ilmu. Di agama yang lain nggak ada tuntunan sedetail ini, Pak, ya. Hanya Islam. Kita bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim. Bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim. Karena memang kita identik dengan tadi pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Ya, untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Ini diantaranya tadi terkadang hal yang sepele kita dapati di masyarakat. Tukar menukar uang itu kadang sepele. Tapi ternyata ada ilmunya di situ yang harus kita jaga, yang harus kita amalkan. Nah, itu ya. Tadi diperbolehkan berbeda kadarnya jika berbeda jenis. Tadi emas ditukar dengan perak, gitu ya. Dengan catatan diserah terimakan di tempat akan. Tidak ada yang dijeda salah satunya. Idza ikhtalafat hadhil asya'u fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kata Nabi SAW, apabila jenisnya berbeda, maka silakan jual sekehendakmu dengan catatan dilakukan dengan saling serah terima, tunai. Yang ketiga, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima, ya, kedua belah pihak itu berpisah nih. Sebelum serah terima, maka sarf itu batal. Jadi harus dalam satu majelis, Pak. Belum, harus satu majelis. Ya, berdasarkan sabda Nabi, illaha'an waha'an. Ya, dibayarkan dengan kontan. Ya, ini adalah kaidah di dalam bab sarf. Ya, di dalam bab sarf yaitu tukar menukar. Ya. Khususnya dalam hal ini ada tukar menukar alat transaksi yaitu uang. Ini kaidah yang harus kita pahami bersama, kita ilmui bersama, ya, supaya dalam kehidupan kita ketika terjatuh atau kita menghadapi hal seperti ini kita sudah punya pijakan hukumnya, sudah punya dasarnya, ya, sehingga insya Allah akan jauh lebih mudah dan berkah, gitu ya, akan jauh lebih mudah dan berkah.
Baik, ini pembahasan kita di bab sarf, tukar menukar uang atau mata uang. Selanjutnya bahasan selanjutnya terkait dengan jual beli namanya bai'us salam. Apa salam itu, Pak? Salam berkah mulia Indonesia gitu. Salam itu apa? Salam berkah mulia Indonesia. Salam sehat, salam apa? Salam yang dimaksud salam apa nih? Salam tempel atau ya, nanti kita bahas insya Allah ya di pembahasan selanjutnya tentang bai'us salam, jual beli salam. Nah, itu apa tuh bai'us salam? Ya, ini jual beli yang transaksi yang sekali lagi bukan suatu yang asing. Mungkin penamaannya boleh jadi kita baru dengar apa ya boleh. Tapi faktanya ini transaksi ini wah sering kita lakukan. Jadi setiap transaksi mungkin kita atau bahkan ada di antara kita di sini yang mungkin menjadi pedagang gitu ya. Yang sistem transaksi gini sering kita lakukan. Nah, ini ada kaidahnya, ada hukumnya. Makanya penting untuk kita belajar sekali lagi ya, untuk belajar. Jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam larangan Allah karena kita tidak mengetahui atau tidak berilmu sebelum apa yang kita lakukan. Makanya pesan dari Imam Al-Bukhari apa? Kata beliau rahimahullah, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Gitu ya. Berilmulah sebelum kalian berucap dan beramal atau berbuat. Ya, karena pijakan semuanya itu ada di ilmu. Nah, jangan sampai keliru dan jangan sampai salah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai dengan pembahasan ini nanti bai'us salam kita bahas ya di pertemuan selanjutnya karena ini pembahasan khusus nanti tersendiri insya Allah. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan sarf, tukar menukar mata uang. Semoga apa yang kita pelajari bisa difahami, dicerna, ya, kemudian memudahkan langkah kita untuk mengamalkan. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali Bapak Saudara Hadis. Silakan. Terima kasih Ustaz Didin atas pemaparannya. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir udah menyimpan banyak sekali pertanyaan kali. Karena ternyata kita secara tidak sadar hampir tiap hari bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Moga Bapak Ibu kalau ada itu kayak Pak Iwan udah angkat tangan itu. Ya Pak Iwan. Ya, moga Pak Iwan. Makasih. Saya kalau nyebutnya izin Ustadz, saya nyebutnya beliau itu Yai Serang Ustadz. Oh, amin insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, kenapa saya sebut Yai Serang? Karena dulu bapaknya menghargai beliau jadi Kiai Ustadz. Barakallahu. Saya buka kartu lah. Loh, ini kan hal yang baik, nggak apa-apa diceritakan ya Ustadz ya. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, semoga Ustadz Dindin selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Nah, sebelum bertanya, ceritanya nih tentang sebelum saya ini menjadi pedagang kambing dan sapi beneran Ustadz. Iya, musim betul, musim kambing, musim sapi ini. Iya, bulan depan kan, ini insya Allah besok Selasa udah pengiriman yang kedua. Barakallahu fiik, barakallahu. Jadi ceritanya tahun kemarin berawal, jadi tahun-tahun sebelumnya kami sudah terbiasa menjadi panitia kurban di masjid. Nah, berkahnya sekarang menjadi pedagangnya beneran, sekarang ngambil langsung dari peternaknya, ceritanya gitu Ustaz. Tapi nggak pakai SPG kan Pak ya? Oh enggak. Nah, di tahun kemarin saat kami masih menjadi panitia kurban, kami mendapatkan satu celah atau satu peluang agar jamaah itu yang ingin membeli hewan kurban itu dengan harga sama yang di pasar, tetapi mereka mendapatkan barang yang speknya di atas. Oh, saya berikan contoh aja Ustadz. Yang di tahun kemarin dibeli jamaah di sini sapi dengan harga 23 juta dengan berat 300
sampai 350 kilo. Hmm. Itu kalau saya ambil langsung dari peternaknya di Jawa Timur sana, itu bisa dapat yang beratnya 400 up, harganya sama. Harga sama. Nah, masalahnya adalah di tahun kemarin itu saya berada di Bogor, sementara hewan sapi dan kambing yang dimaksud ada di Jawa Timur. Hmm. Nah, karena dalam waktu sudah sangat mepet dan tadi yang Ustadz sampaikan harus dalam satu majelis, kami menggunakan teknologi Ustadz melalui video call by WA. Dan kami tawar-menawar dan melihat barangnya itu melalui video call di WA tersebut. Jadi tetap saya melihat sapinya, kondisinya bagaimana, termasuk negosiasinya langsung. Gitu. Setelah sepakat, maka langsung kami transfer. Cuma, ya ini yang tadi kan ada Ustadz sampaikan, harus langsung sebelum selesai kan langsung disampaikan barangnya kita Ustadz. Karena jarak, maka butuh waktu kurang lebih 2 hari baru sampai di Bogor, Ustadz. Nah, apa ini termasuk kategori yang tadi Ustadz sampaikan, menyalahi ketentuan-ketentuan dalam transaksi tersebut? Karena saya buka kartu aja, nanti besok Rebo kami mau transaksi melalui menggunakan teknologi itu, Ustadz. Kami menghindari itu maksudnya. Jadi customer kami berada di Tambun, Bekasi, sementara nanti hewan ternaknya ada di Jawa Timur gitu. Saya ada di Bogor, jadi video call conference gitu, Ustaz. Terima kasih sama Ustaz. Baik, syukuran jazakallahu khair atas pertanyaannya dan semoga Allah berikan keberkahan dari usaha jual belinya, Pak. Amin. Salah satu dari profesi yang Nabi doakan keberkahan adalah pedagang. Makanya Nabi menjadi seorang pedagang. Gitu ya. Dengan catatan tadi seorang pedagang yang jujur, semoga termasuk di antara ya menjadi seorang pedagang yang jujur insya Allah ya, yang Nabi SAW doakan keberkahan. Baik, tadi di awal disinggung ada 6 komoditi riba. Kalau dikelompokkan ada 2 kelompok komoditi riba, ilahnya sama. Pertama emas perak, itu satu kelompok karena ilahnya sama sebagai alat tukar, dan yang kedua apa? Kurma, gandum, syair, dan garam. Itu satu kelompok yang kedua, karena ilahnya sama sebagai bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam kurun waktu lama. Gitu ya. Kalau dalam satu jenis yang sama, satu kelompok yang sama, maka berlaku hukum tadi. Pertama, tidak boleh ada kelebihan bobot atau berat atau nilai ya. Kalau emas dengan emas harus sama kadarnya. Dan yang kedua, ya dan biadin, tunai di waktu itu pula. Kalau masih dalam satu kelompok juga emas dan perak nih, namun berbeda jenis penukarannya, emas ke perak atau perak ke emas, maka boleh kadar atau timbangannya berbeda, namun tetap di waktu yang sama. Ya, kaidah ini pun berlaku di 4 komoditi sisanya, ya, kurma, gandum, syair, dan garam. Ketika terjadi penukaran barang di 4 komoditi ini, maka harus berlaku sama. Kalau sesama jenis kurma dengan kurma, gitu ya, maka harus kadarnya sama timbangannya dan kontan di waktu itu juga. Kalau berbeda jenisnya, kurma dengan garam misalnya, maka berbeda bobotnya, beratnya, namun tetap tunai di waktu itu juga. Sampai sini paham ya? 2 kelompok ini. Nah, sekarang kalau lintas kelompok bagaimana? Kelompok 1 dan kelompok 2. Emas dengan kurma ini kan lintas kelompok, beda. Maka seperti bagaimana? Pada waktu itu maka tidak berlaku kaidah yang tadi. Boleh dilakukan dengan kadar yang berbeda, timbangan yang berbeda, dan boleh dilakukan dengan sistem tempo. Gitu ya. Boleh. Kita mau beli kurma nih, ya, beli kurma. Boleh dengan pembayaran cash atau boleh dengan pembayaran dengan sistem tempo, karena itu lintas kelompok. Nah, sekarang di pertanyaan yang disampaikan oleh ya ketua kita terkait dengan transaksi pembelian hewan ternak, hewan kurban dalam hal ini sapi atau kambing atau yang semisal. Lalu bagaimana? Ya, yang jelas, yang pertama betul yang tadi Bapak sebutkan, yang sudah Bapak jalankan harus jelas binatangnya. Ya, sekarang alhamdulillah segala puji bagi Allah, mohon kemudahannya.
bisa dilakukan dengan tadi teleconference misalnya ya, dengan WhatsApp grup atau misalnya video call dan yang semisalnya, diperlihatkan nih barangnya ini jelas. Ya. Jangan sampai ada tuh barangnya, ada Pak nanti di kandang, nggak gitu. Ada barangnya nanti masih di sana Pak, masih. Nah, itu namanya gharar namanya. Haram. Ya, gharar. Sesuatu hal yang belum jelas, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah jelas barangnya nih, sudah terlihat ini sapinya, dilihatkan, ditandai namanya ini, sudah dibeli nih oleh Bapak nih, kasih tanda langsung gitu ya. Biasanya kan dikasih apa tuh? Chat gitu ya, dikasih chat nih. Atau kode X lah, kode apa, ini pembeli, ini sapi punya Bapak nih. Sudah jelas nih barangnya, sudah jelas. Ya. Lalu bagaimana sistem pembayarannya? Karena ini di luar atau lintas kelompok, maka boleh tunai, boleh tempo. Gitu ya. Yang jelas unsur keterbukaannya tetap ada, betul barangnya dilihat ini barang. Ya, yang adapun sistem pembayarannya boleh tadi milih dua hal karena ini lintas kelompok, bisa dengan tunai, bisa dengan sistem tempo. Gitu. Jadi bayar sekarang tapi ternyata salah satunya terlambat karena tadi pengiriman misalnya barangnya yang terlambat tuh uangnya lebih dulu atau sebaliknya. Ya, barangnya mungkin dikirim dulu tapi pembayaran nanti belakangan, itu kedua hal itu boleh dengan catatan ada keunsur kejelasan, jelas barangnya dan jelas nanti transaksinya, misalnya pembayarannya sepekan kemudian, sebulan kemudian, gitu ya. Ada sistem perjanjian seperti itu. Ada catatan lah hitam di atas putih ya. Ini pembayaran akan dilakukan di tanggal sekian, ada surat perjanjian. Ya, bahkan kalau di kitab di buku apa nih Pak? Minhajul Muslim nih, Syekh sampai memberikan di situ ada template ya, format surat perjanjian jual beli itu ada template di situ. Ada format surat perjanjian jual beli bagi siapapun yang ingin apa tuh namanya menjadikan ini sebagai template nanti di akad transaksi, boleh nih, tinggal nanti diganti poin-pointer nih, di sini ada yang titik-titik bisa diisi diganti. Ini yang insya Allah sesuai dengan syariat akad jual belinya atau surat perjanjiannya di situ udah. Kurang lebih gitu, Pak Iwan, atas jawabannya. Mohon maaf kalau masih kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Wa jazakumullahu khairan. Ustadz, ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan ini. Baik. Yang pertama itu dari Pak Hari Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, bolehkah toko money changer menerapkan nilai tukar yang berbeda? Misalnya di toko A nilai $1 ke rupiah 14.000, tapi di toko B nilai tukar $1-nya 16.000. Kemudian yang kedua dari Pak Heri juga, bolehkah saling tukar emas batangan dengan emas perhiasan, beratnya beda tapi nilai harganya sama? Jadi ada dua pertanyaan yang dari Pak Hari. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan nilai dari alat tukar, dalam hal ini rupiah dan dolar, maka itu ya tergantung dari sebuah kesepakatan yang tetapi kalau di negeri kita kan ada yang sebuah yang menetapkan nilai ya. Kalau di Indonesia berarti ada Bank Indonesia ya, yang menetapkan nilainya itu berapa gitu ya, yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan rupiah itu terhadap dolar jatuhnya berapa. Ya kalau memang sudah disepakatinya angka sekian, ya tidak masalah, silakan. Kalau 14.000 misalnya ditukarnya ada yang sudah disepakati nilai seperti itu, ya insya Allah tidak mengapa. Perbedaan nilai itu tidak mengapa. Dalam semisal tadi perbedaan antara emas dan perak, nilainya nggak masalah berbeda. Yang 14.000, yang 16.000, insya Allah tidak mengapa, karena itu suatu hal yang sudah maklum ya, perbedaan itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua, nah dengan sistem penukaran yang satu jenis berarti ini, emas dengan emas. Maka kalau emas dengan emas, tidak boleh ada selisih dari berat. Tapi kan ini emasnya emas Arab. Ini emasnya emas antam nih. Ya berarti nggak boleh. Tetap kalau memang sesama jenis, emas dengan emas ya harus sama kadarnya. Begitu. Emas dengan emas harus sama kadarnya. Sama dan tunai di tempat itu juga. Berarti nggak boleh ya.
ditukar dengan yang jenisnya sama namun timbangannya berbeda. Ini berarti nggak boleh. Yang kedua, pertanyaan kedua. Baik, berikutnya. Berikutnya dari Ibu Vita Irnani. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, transaksi beli mata uang real jarak jauh dari rumah. Hari ini transfer rupiah ke money changer, fisik mata uang realnya diterima hari lain, dikirim. Itu masih boleh atau tidak gitu. Ya. Kemudian yang kedua, transaksi tukar uang lebaran beli 100.000 dapatnya 80.000. Ini kayak tadi udah dibahas tadi Ya, ya. baik. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya. Tadi ini pertanyaan pertama tadi sudah disinggung terkait dengan masalah ini. Ya, ini yang sering terjadi ya. Misalnya yang kerja di luar negeri gitu ya, ingin transfer ke kampungnya kan harus ditukar ke mata uang rupiah dan seterusnya. Ini bagaimana? Ya, Lajnah Daimah, Komisi Fatwa di Arab Saudi yang berisikan para ulama kibar, ya menetapkan dalam hal ini boleh dengan catatan sudah terima alat buktinya. Kalau sudah dalam bentuk misalnya pembukuannya, ini sudah dilihat bentuk transfernya, apakah itu dalam bentuk cek. Intinya sebagai pengganti uang itu telah ditukar ke dalam bentuk yang kita mau, ke dalam rupiah gitu ya. Walaupun rupiahnya kita tidak terima nih, tapi ada alat buktinya. Apakah itu bentuknya cek, apakah itu dalam bentuknya print out dari buku tabungan, ya. Yang jelas terlihat buktinya. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya tadi disebutkan bahwasannya uang dengan uang, khususnya rupiah dengan rupiah itu ilahnya sama. Ya, ibarat tadi emas dengan emas, ini sama dua-duanya. Maka kalau dalam hal ini berlaku 2 hal. Pertama, kadarnya harus sama, ya. Kadarnya harus sama. Kalau tadi emas dengan emas ya 1 gram dengan 1 gram emas. Kalau rupiah dengan rupiah berarti kadarnya sama, 100.000 dengan 100.000. Harus kadarnya sama, dan yang syarat kedua tunai di tempat itu juga. Berarti kalau 100.000 ditukar dengan 80.000, ada perbedaan selisih. Ini disebut dengan riba fadl namanya. Yang satu dilebihkan dari yang lainnya. Itu nggak boleh, haram, riba. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang mengangkat tangan, sebelumnya ada Pak Alfiandra ya, silakan. Iya, boleh. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sebenarnya sudah Waalaikumsalam. sudah ditempel pertanyaan saya tadi pagi ke Ustadz Sam sebetulnya Ustadz, tapi sudah ditempel di ini obrolan. Itu yang pertanyaan pertama ya Oh Ustadz. itu. Iya, iya baik. Iya. Jadi ini untuk niat kurban sebenarnya sih Ustadz. Jadi supaya ibu saya ingin supaya pahala kurbannya juga sampai ke nenek saya yang sudah meninggal Ustadz. Meninggalnya tahun 97, ibu saya udah 83 sekarang. Nah, beliau bilang ke saya pengen kurban tapi ingin pahalanya juga sampai ke ibunya gitu ya. Baik. Nah, niatnya itu ini gimana Ustadz? Apakah diniatkan ke panitia kurbannya atas atas nama almarhumah atau biar ibu saya aja gitu. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk masalah money changer ini Ustadz, ini kan permasalahan sebenarnya ketika money changers membeli dari orang lain misalkan ya, $1 dari nasabah dibayar misalkan tadi kayak pertanyaan Pak Heri Sigit 14.000, $1 $1 dari money changer ditukar dengan 14.000. Tapi ketika money changer yang menjual coba kembali biasanya harganya pasti lebih tinggi. Ya. Nah, selisihnya itu apakah halal atau bagaimana, Pak Ustadz? Sudah, Untuk si pemilik money changer-nya itu. Baik. Ya itu aja Ustadz. Baik. Yang kedua terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama, ini bisa 2 hal Pak ya, bisa 2 hal. Hal yang pertama, bisa Bapak atau Ibu dalam hal ini berkurban untuk atas nama nenek tercinta. Boleh, itu pertama, solusi pertama. Misalnya calling Pak
Iwan Hambali, tolong Pak Iwan, saya mau beli sapi, beli kambing nih. Nanti kirim ke lokasi anu, sampaikan itu atas nama nenek misalnya. Itu yang pertama. Oh, langkah pertama boleh begitu. Silakan. Atau langkah yang kedua, boleh ibu kurban atas nama ibu sendiri dan insya Allah akan sampai untuk nenek, untuk ibundanya tercinta. Jadi boleh dua hal ya. Boleh yang pertama mengkhususkan ngasih sedekah atas nama nenek, tadi beli kurban sendiri, beli sapi sendiri, beli kambing sendiri, silakan di atas namakan nenek boleh. Atau cara yang kedua, sang ibu ini berkurban atas nama beliau sendiri, tapi insya Allah namanya anak itu akan sampai pahalanya ke orang tua. Akan sampai pahalanya ke orang tua. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Seseorang itu tidak akan mendapatkan balasan, tidak akan mendapatkan pahala kecuali atas hasil upaya jeripayahnya dia sendiri. Jadi atas usaha kita, maka kita dapat pahala dari itu. Dan kata para ulama, anak itu adalah hasil jeripayah orang tua. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak, itu adalah hasil jasa dari orang tua. Maka dengan sendirinya, usaha anak itu akan mendatangkan kemanfaatan untuk orang tua. Gitu ya. Jadi ada dua hal yang ini, dua perkara, dua konsep yang mungkin bisa dipraktekkan oleh Bapak. Adapun yang kedua terkait dengan money changer. Money changer di sini, usaha money changer ini termasuk kategori jual beli. Money changer ini masuk kategori jual beli dan itu halal, diperbolehkan. Namanya jual beli pasti di sana ada margin profit yang dikejar ya. Wajar, itu lumrah. Yang dikejarnya keuntungan ya pasti, karena jual beli itu sistemnya kan bisnis atau mencari profit, wajar. Ada selisih, ada keuntungan itu wajar. Membeli berapa, menjual berbeda itu wajar. Gitu ya. Dan dalam hal ini tadi kaidahnya boleh dijadikan perbedaan nominal berat kalau berbeda jenisnya. Yang jadi masalah kalau dolar dengan dolar ditukar tapi beli dengan dolar juga harganya jadi beda, nah itu masalah kalau gitu. Tapi kalau lain mata uang maka tidak mengapa, tidak masalah. Ada selisih perbedaan tidak mengapa. Gitu kurang lebih Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup Ustaz. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya Mas Solihul. Monggo Mas Yudi. Assalamualaikum. Oh, suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, melanjutkan yang ini aja, yang Ibu siapa tadi? Ibu Fitra atau ini transaksi menukar uang 100.000 dengan 80.000. Seandainya akadnya dirubah Ustaz, akadnya. Gimana Pak? Saya 100.000 diganti 100.000, tapi ada upah, istilahnya jasa saya ke bank atau ke menukar di bank atau apalah, transfer dan sebagainya, itu boleh nggak Ustaz? Jadi akadnya yang dirubah, nggak merubah nilai sih, tetap sama jumlah, boleh nggak Ustaz? Ya, tetap ada perubahan karena dalam penukarannya berbeda Pak. Ya, 100.000 dengan 80.000 itu berbeda nilainya. Bukan. Ya. Nukernya tetap sama, jadi 100. 100 dengan 100. Saya upah. Tapi ada ada biaya, upah ya. Ada administrasi kalau ya, gitu. Itu boleh nggak? Akadnya dirubah seperti itu jasa, namanya ijarah. Iya, jasa. Itu namanya ijarah, dan ijarah diperbolehkan. Ya, administrasi kalau di bank itu kan mau transaksi ya pasti ada, mau transfer pasti ada kena ini Pak, ada kena biaya administrasi. Itu bab ijarah namanya, tidak masalah. Ya, apa ya? Karena dia memang usahanya di situ. Betul. Itu usahanya di situ. Itu masuk bab ijarah. Adapun nominalnya, penukarannya harus sama. Iya, betul. Ini dua hal yang berbeda ya, yang satu penukaran, yang satu jasa, itu lain hal. Namanya ijarah. Ya tadi misalnya kasusnya ketika seseorang mau transfer dari luar negeri itu ya. Gitu dengan nominal jumlah sekian gitu ya kan. Kan ada biaya pengiriman pasti kan? Itu. Di samping ada penukaran, ada biaya pengiriman. Nah, itu masuk bab ijarah. Maka bab ijarah silakan diperbolehkan. Insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, masih 1 menit lagi. Ternyata udah jam 21.30 nih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Berhubung waktu udah mencapai jam 21.30, maka kita akhiri untuk sesi soal jawab
malam ini. Mungkin nanti bisa disambung di kemudian waktu. Kalau insya Allah ketemu lagi sama Ustadz Idin Abu Kasah. Insya Allah. Nanti kan kita lanjutkan. Mohon Ustadz Didin doa untuk penutupnya. Baik. Terima kasih banyak dan jazakumullah khairan kepada jamaah berkah mulia Indonesia khususnya yang alhamdulillah di malam hari ini sudah bergabung ada 29 berarti ya. 30 sama saya di sini. 29 alhamdulillah join dan semoga tentunya hadirnya kita bergabungnya kita di link ini dicatat oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya dan sekaligus sebagai pengukur dosa dan kesalahan kita ya. Amin Allahumma. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan taufiknya kepada kita untuk agar kita dimudahkan dalam menjalankan apa yang sudah kita ilmui bersama. Yang benar dari apa yang saya sampaikan itu murni dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Adapun khilaf, salah dan kekeliruan itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya Bapak-Bapak. Saya sebelum kita tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang kami sampaikan tadi. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Izin pamit Mas Edi, Bapak-bapak. Selamat beristirahat.